Shalom. Selamat pagi untuk jemaat yang sudah hadir di ruang ibadah dan jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Kita percaya kita yang hadir mencari Tuhan dengan sungguh. Tuhan layakkan kita, Tuhan akan menyapa kita, hadir dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan hati kita. Dia setia, Dia mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan
selalu menyediakan yang kami perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau setia dalam hidup kami. Kau layakkan kami. Kau berdaulat, Kau bertahta. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kemurahan-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesus, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa. Kau tunjukkan kemurahan-Mu Tuhan. Kau berdaulat, Kau sediakan yang kami perlu. Kau memilih kami jadi anak-Mu, jadi umat-Mu, jadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kau mulia, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami mengucap syukur dalam hidup kami Tuhan, karena Kau selalu setia dalam hidup kami. Tidak pernah kami temukan Kau meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kejadian ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dalam hidup kami. Kami yang datang dalam kondisi apapun Kau terima Tuhan. Kami rindu Kau curahkan sukacita-Mu. Kami yang hadir dan menikmati ibadah-Mu hari ini, Engkau genapkan sukacita kami, Engkau limpahkan. Dan kami mau memuji, memuliakan Kau Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu datang dengan segala apa yang ada dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami umat pilihan-Mu. Kami menikmati setiap apa yang ada dalam hidup kami oleh karena kemurahan tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur dan kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan ucapan untuk kanan kiri kita, saudara kita. Selamat beribadah, Tuhan mengasihi-Mu. Dia yang menunjukkan kasih setia dalam hidup kita. Dia yang bawa kita dalam kemenangan pada kemenangan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa.
Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan dan sangat terpuji dari segala alam. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan yang Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan boleh berdiri. Dia Tuhan kekuatan dalam hidup kita, gunung batu perlindungan hidup kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, namamu berkuasa. Oh, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Oh, namanya yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. berkuasa, Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Dia yang terhebat, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan sediakan yang terbaik di dalam waktunya. Kuasanya yang dinyatakan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik. Biarlah Kau izinkan
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Kita katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu saya serahkan pada Bapak Gembala. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya pasti yang terbaik. Waktu Tuhan walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
Tuhan, terima kasih untuk waktu Tuhan yang telah Tuhan berikan pagi ini. Kami jemaat-Mu di GPI Nias boleh berhimpun bersama, kami boleh beribadah bersama, semua karena anugerah kasih-Mu. Kami merasakan betapa dahsyat Engkau ya Bapa. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Karena itu Bapa, terima kasih untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk, dan beri kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini 3 bulan ke depan, ya, kita sudah memasuki tema yang baru, yaitu Faith and Change in Life Character, atau iman dan perubahan karakter hidup. Dari Roma pasal 12 ayat 2. Ya. Faith and Change in Life Character, atau iman dan perubahan karakter hidup. Roma 12 ayat 2. Nah Bapak Ibu, ada ungkapan dalam bahasa daerah yang mengatakan watuk, saya ini agak batuk ya, itu bisa diobati. Watuk itu bisa diobati, tapi watak digawa mati. Ya, kayaknya setelah saya pikir benar-benar ada benernya ya ungkapan ini. Kalau batuk seperti saya yang lagi kurang sehat ya, karena batuk dan flu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah pemberitaan firman-Mu berjalan lancar, jangan sampai batuk-batuk. Wah, virus itu tidak kelihatan, tapi luar biasa. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba bersin-bersin, batuk-batuk. Nah itu virus. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca satu kisah nyata tentang seorang nenek yang suka mencuri di supermarket. Ya, pada waktu itu memang belum seperti sekarang ya. Ada CCTV, ini kita pasang CCTV, tambah 2 mata. Jadi sekarang ada 4 mata di GBI ini, CCTV-nya. Nah, nenek ini, dia hobinya suka mencuri. Jadi kalau dia mencuri, ndak konangan, wah dia senengnya bukan main. Nah, apakah nenek ini seorang yang miskin dan butuh keperluan-keperluan sehari-hari sehingga dia harus mencuri di supermarket? Tidak. Dia hanya melampiaskan hobinya. Nah, ora konangan toh. Jadi dia kalau mencuri tidak konangan itu bangganya setengah mati. Nah satu hari satpam dia sudah curiga dan akhirnya nenek ini dia diikuti gerak-geriknya. Pertama masuk sampai gerak-geriknya diikuti terus. Ketika dia memasukkan barang-barang supermarket dalam gaunnya sengaja lebar ya, enggak tahu ada kantongnya, enggak tahu. Tertangkaplah dia. Setelah diinterogasi, kamu itu kok
Berulang kali kami lihat mencuri di supermarket kami. Kenapa? Anaknya agak malu. Karena ini keluarga kaya. Keluarga kaya. Jadi dia sebenarnya nggak butuh barang-barang itu. Tapi ada kebiasaan buruk, kebanggaan kalau enggak konangan. Nah ini saya tahu di gereja kita enggak ada ya. Nah Bapak Ibu, jadi memang ternyata ungkapan bahasa daerah itu betul. Watuk kuwi iso diobati. Tapi nak watak digawa mati. Nenek ini tidak bisa sembuh. Mungkin anaknya sudah berulang kali memperingatkan dia. Sampai akhirnya dia ketahuan ya kalau dia mencuri. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang faith and change in life character atau iman dan perubahan karakter hidup. Kita bisa merubah karakter kita. Ya. Kebiasaan marah itu kalau kita biarkan, akhirnya kita dijuluki pemarah. Dulu saya memang seperti itu, nggak kenanan gitu loh. Kalau ada sesuatu yang nggak cocok dengan pikiran saya tuh, rasanya kudu ngamuk. Ya. Nah itu bisa diobati hanya dengan apa? Iman kita. Iman yang menyelamatkan. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah kejadian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan muncul terus. Nah hari-hari ini pergumulan hidup manusia semakin berat. Semakin berat. Banyak orang telah kehilangan karakter hidupnya. Orang yang dulu tampak pendiam dan baik, tiba-tiba sekarang menjadi garang. Di sini tapi nggak ada ya, nggak ada. Itu di luar sana saya mendengar ada. Dulunya pendiam loh, tapi hari-hari ini karena banyaknya masalah jadi pemarah, garang. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, banyak anak-anak Tuhan dan orang-orang beriman yang mengaku dirinya itu percaya bisa kena imbasnya karena keadaan yang terjadi hari ini. Ya. Sehingga apa? Dia menjadi garang dan apa yang diungkapkan itu sudah ngawur. Ya. Marah. Nah, kita akan melihat faith and change in life character atau iman dan perubahan karakter hidup itu. Kita akan buka Alkitab kita, membaca Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu bisa kita lakukan kalau kita itu tidak serupa dengan dunia. Ayatnya jelas. Sehingga kamu dapat membedakan. Ngerti bedanya. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, faith and change in life character dalam Alkitab terjemahan New Revised Standard Version ini bagus sekali ya. Saya lihat ayatnya bagus sekali.
Dikatakan dalam kitab Alkitab New Revised Standard Version itu, Roman chapter 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Indonesianya itu ditulis dengan jelas, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah kamu diubahkan oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat mengetahui apa yang dikehendaki Allah, yaitu apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Itu terjemahannya. Jadi kalau dalam TB ya, terjemahan baru bahasa Indonesia itu berubahlah ya. Tapi dalam terjemahan ini, Alkitab ini luar biasa. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu diubahkan. Kata diubahkan itu berarti apa? Ada kemauan. Tak cuma berubahlah kamu. Saya pernah mengikuti camp Pria Sejati. Ya. Perubahan bukanlah perubahan sampai kita berubah. Itu namanya perubahan. Jadi tak cuma slogan ditulis besar, huruf besar. Perubahan bukan perubahan sampai kita berubah, tapi kita tidak berubah. Ya sama saja. Sama saja. Maka hari-hari ini saya lebih banyak diam. Mau marah, saya harus belajar diam, mendengar, ngerungok kesek. Kalau menuruti kata hati, wah ngamuk terus. Ya, karena apa? Tidak sesuai dengan pikiran saya. Saya orangnya itu perfect ya. Jadi kalau ada orang yang tidak serius gitu, wah tidak bisa saya. Nah itu menyebabkan saya banyak masalah dalam kehidupan ini. Tidak sama, kita harus berubah. Arti kata berubah, to change, itu mengganti atau berganti, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita beriman penuh pada Tuhan. Tanpa iman mustahil. Dengan kekuatan sendiri, wis pokoknya situ aku tenang, wis dadi wong apik, bus. Tidak bisa. Hanya dengan iman. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Kamulah sahabatku. Aku tidak manggil kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Sebab sahabat mengerti apa yang sedang diperbuat oleh sahabatnya. Kalau hamba, you have money, okay. No money, nanti dulu. Ada duitnya enggak? Ini hamba. Jadi beda tipis. Sama-sama melayani. Tapi beda tipis. Enggak ada loyalitas. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Tidak sama dengan dunia. Walaupun kita tinggal di dunia. Walaupun kita tinggal di dalam dunia. Tetapi kita tidak sama dengan dunia ini. Seperti ikan. Ya, kita lihat ikan itu 24 jam penuh loh. Kalau yang di laut ya. Kalau yang di rawa-rawa enggak tahu ya. Itu airnya kan asin. Airnya kan asin, tapi dia enggak asin. Tetap tawar. Jadi kita memang tinggal
dalam dunia ini, tetapi kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Yang dimaksudkan dengan dunia oleh Rasul Paulus adalah jalan hidup atau sistem, ya, di mana dunia ini yang jahat dan berdosa dan sesat di hadapan Tuhan, cara pandangnya yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak sama. Tidak sama. Jadi kalau orang berjalan, ya, semua ngalor kita ngidul, itu berlawanan arah. Ya memang tidak gampang, tapi bukan tidak bisa. Semua yang dipikir hari ini uang. Saya posting gambar uang di jalan, wah, orang pakai jas loh. Lah kok isa-isane ngambil uang. Jadi itu dunia, ya. Jadi Paulus bukan hanya menunjukkan keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, mindsetnya, sudut pandang dan sistem percayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus belajar dan menuju ke situ. Lambat atau cepat, umur kita ini semakin meningkat. Lambat atau cepat, kematian lebih dekat daripada dulu. Saya kadang-kadang kalau mikir gitu, waduh, kapan ya kira-kira aku ini dipanggil Tuhan? Ya. Bu Matius ngomong sama saya, sudah Pak, tidak usah mikirkan yang tua-tua, jalan saja. Kita mau tidak mau, ya Bu ya, tetap berjalan dan menjadi tua, itu pasti. Tidak bisa kita merungsungi seperti ular ya, sehingga menjadi muda lagi, tidak mungkin. Dulu saya itu suka mengikuti tren. Zaman The Beatles ya, saya ikut-ikutan rambutnya gini. Tahu ya Beatles rambutnya kan gini. Sepatunya haknya tinggi, pucuknya itu lancip, dan celananya cutbray. Kalau Pak Rahmat pasti ngalami itu ya. Jadi saya ikut-ikutan. Saya ini paling suka ngikuti tren. Semua pakai cutbray, geng kami ya, saya punya kelompok pakai cutbray. Bajunya putih, digambari. Nah, saya tukang gambar, tak gambari gitu. Teman-teman saya tak gambari, tak berikan spidol, tak gambari. Itu saya. Dan saya harapkan PRBI di sini tidak ada yang seperti saya. Ya saya sudah menjadi PBI, Pemuda Betel Indonesia. Tapi karakternya tetap tidak berubah. Ikuti tren. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita mendengar ada Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Kata progresif bagus ya. Tapi lihat kita, hari-hari ini banyak pengajaran yang aneh-aneh. Kristen progresif. Misalnya, orang yang suka ngikuti tren, wah benar ini bagus. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Apa itu Kristen progresif? Apa? Kristen progresif itu adalah sebuah gerakan yang menekankan bahwa kehadiran di gereja itu bukanlah syarat utama menjadi orang Kristen. Setuju? Wah, benar itu Pak, benar. Nggak harus ke gereja ngapain, buang tempo. Kita kan bisa ngikuti ibadah online. Lah buat apa teknologi? Secara kasat mata baik.
Ya. Ajaran mereka itu baik. Namun yang terpenting kata orang-orang Kristen progresif adalah keadaan hati. Gawe opo ngo gereja nek atine ora nang gereja. Mending nang omah. Kira-kira kasarannya bahasa sehari-harinya seperti itu. Jadi hadir di gereja itu tidak penting. Yang penting hati kita. Di rumah pun kalau hati kita pada Yesus kan baik. Tidak harus ke gereja. Setuju? Halo? Setuju. Ora usah buang grab. Ora usah ngelangel, tangi-tangi iso. Apik kuwi. Pelajaran apik. Aku cocok. Aku mengikut Kristen progresif. Tapi sesat. Kenapa saya berani berkata sesat? Ini masuk YouTube loh. Sebab saya punya dasar Alkitabnya. Coba Pak Harto baca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru Alkitab mengajarkan kita semakin giat, semakin rajin, semakin sering beribadah, tidak cuma Kristen Minggon, ya, makin giat, ayatnya berkata, semakin giat, seperti janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhkan diri. Jadi kalau kita nggak datang gereja itu bukan benar, itu salah. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati, ya. Bukan kerumpi, gosip, tapi menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Kalau kita nggak nurut firman Tuhan, semakin mendekat saat nanti hari Tuhan datang, kita terhilang. Terhilang itu tidak main-main, jatahnya neraka. Penghukuman kekal selama-lamanya. Saya kalau sudah mikirkan itu ngeri loh. Ngeri. Maka kita kalau ada pengajaran baru, tidak langsung amin. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang bicara di mimbar sini belusuk ya. Nah, orang sih tidak dengarkan dengan baik. Ada amin, amin. Padahal salah. Ya, saya nggak perlu kasih contoh. Kan sering terjadi seperti itu. Mari kita cerdik. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu nasihat Yesus. Jadi kalau ada apa-apa jangan ikut tren. Nah, saya melihat ada 4 pesan penting yang Alkitab nasihatkan untuk kita pagi ini. Yang pertama, jangan menjauhkan diri. Jangan menjauhkan diri. Ya, saya katakan kalau pas sakit jangan dipaksakan ya. Sudah panas, vertigo, waduh, jangan dipaksakan kalau sakit. Tapi selama kita sehat, mari kita datang. Ya, ibadah onsite, kegiatan-kegiatan seminggu, BBI, pria, PRBI, ya, praise and worship. Saya bersyukur kemarin yang datang praise and worship ada 14 loh. Saya suka ngitung. Dalam hati enggak tak hitung gini enggak. 14 loh.
14 itu kan bagus ya Pak. Bagus. Daripada hilang 1 cuma 4, ngeri ya. Sing teko piro Pak Harto? 4. Aku, bojoku, mbek anakku loro. Mumet. Pak Hosea ora teko. Ya, mari kita belajar. Sapu itu ya, sapu. Kalau hanya 1 lidi mudah dipatahkan. Tapi kalau banyak sulit dipatahkan. Ya, saya sering melihat organisasi-organisasi, mari kita merapat. Waduh. Anak merapat itu kan bergabung loh. Nggak karep-karep PDW ya. Tetap hadir dan aktif beribadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan Yesus menganggap orang yang meninggalkan, menjauhkan diri, seperti anjuran Kristen progresif itu, sesat. Sesat. Coba Pak Harto baca Matius 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Nah, gitu dong. Kita harus ngerti benar. Yang menjauhkan diri, yang meninggalkan pertemuan ibadah itu sesat. Domba-domba itu kalau menjauhkan diri dari gembalanya itu sesat. Bisa dicaplok. Lihatlah iblis di sekeliling, mengaum-ngaum seperti singa yang ingin melulur kamu. Diuntal. Semakin lama semakin jauh. Rano popo kebaktian kuwi. Nanti bukti nih. Dagangan sepi kabeh, ya ora rame lah. Kita mau pilih masuk surga apa pilih dagangan rame? Halo? Tenane. Ya. Ya pilih dagangan rame toh. Gereja sisuk isih ono. Tapi iki pumpung pasaran ki. Nah, sisuk mesti ada hari esok untuk kita. Nah, malam nanti game. Gimana? Game over. Selagi ada kesempatan, mari kita jangan menjauhkan diri, semakin giat. Supaya apa? Kita kuat. Kalau dombanya delik-delik sendiri, itu lama-lama akhirnya bisa sakit. Ya, sakit. Kemudian yang kedua apa? Saling menasihati. Saling menasihati. Saling menasihati. Apakah nasihat Rasul Paulus dengan kalimat ini? Coba Pak Harto baca Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya. Rasul Paulus berkata, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Tidak ngikuti tren seperti saya itu. Zaman Beatles, rambutnya ikut-ikut Beatles. Sepatunya lincip, HE tinggi, celananya jutbre. Akhirnya tidak bisa dipakai celananya. Nah, sampai sekarang saya masih pakai celana jutbre gimana?
Pak Usia kayak pendeta apa The Beatles. Nah kan gitu kira-kira. Jadi jangan ikuti tren. Semua orang boleh ngalor, kita ngidul. Karena Tuhan mengajarkan inilah jalan yang benar. Kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian menjelang hari Kristus. Ya, atau akhir zaman. Kita makin ngerti sebab penyesat itu makin banyak. Harinya sudah singkat, kalau bisa kuasa kegelapan itu menyesatkan kita. Yuk rame-rame lebu neraka kabeh, itu setan. Nah mari kita sadar ya. Semakin giat, apa kata firman Tuhan? Semakin giat. 1 Korintus 15 ayat 58. Coba tolong Barto baca. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya sangat percaya kalau Tuhan memperhitungkan apa yang zaman dulu ya, Abraham diperhitungkan segala perbuatannya. Allah itu tidak mau berutang dan dia memperhitungkan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya melihat orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh tulus mengikut Tuhan. Diberkati ya. Saya bukan mencas, bukan menghakimi. Ya. Tetapi saya mengajak, mari menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita semakin giat. Hendaklah engkau berdiri teguh itu tidak ngelempar. Ya. Tegak berdiri. Giat selalu, tidak kadang-kadang lagi mood. Kita giat melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan perhimpunan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau nuruti badan capek. Tapi firman Tuhan mengajak kita giat, semakin giat. Nah sebenarnya kata progresif itu bagus dan punya arti yang bagus. Artinya apa? Progresif itu maju atau terus maju, tapi Kristen progresif itu tanpa pengetahuan yang benar. Dicocokkan dulu Alkitabnya, benar enggak ini? Saya juga seneng. Gawe apa lunga gereja nak atine ora pada Yesus. Tapi yang bagus adalah ke gereja dan konsen. Ya, memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan yang mendengarkan, ngerti. Kalau enggak tahu tanya yang khotbah. Pak tadi ayat ini maksudnya gimana? Tanya. Ya. Jadi Kristen progresif tanpa pengetahuan yang benar. Dan apa kata Rasul Paulus tentang ini? Tolong baca Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Giat. Jadi, waduh, ikut paduan suara. Giat. Melayani sekolah minggu giat. Tapi tanpa pengetahuan yang benar.
Untuk apa kegiatanmu itu? Untuk show? Gereja kuwi narakno aku bubar. Sakmono ora ono sing aktif aku tok. Sakmono ora ono sing apik suarane mung aku tok. Bubar karena sombong. Jadi kita punya pengertian yang benar. Giat dan sungguh-sungguh tapi tanpa pengertian yang benar. Itu Kristen progresif. Ternyata setelah dikonfirmasi dengan ayat Alkitab, bertolak belakang. Bagaimana kita bisa berkata baik? Kemudian yang selanjutnya itu hari Tuhan. Hari Tuhan yang mendekat, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan itu apa toh? Saya kadang-kadang kalau menemukan ayat yang baru, hari Tuhan ki apa toh Tuhan? Ya. Ternyata Bapak Ibu, hari Tuhan itu adalah hari penilaian dan penghakiman. Coba Pak Arto baca 1 Korintus 3 ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tenang Panda ini pelayanannya. Itu hari Tuhan. Jadi kita ini jerih payahnya tidak sia-sia karena dinilai. Ada reward. Ada reward. Bukan hanya melayani, tapi tidak ada juntrung. Punya target, punya tujuan. Kenapa aku melayani? Karena Tuhan menilai pada hari Tuhan dan menghakimi. Jelas firman Tuhan berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saya kalau melihat hari-hari ini ngeri. Saya tidak bisa cerita di sini, tapi ngeri. Ngeri, benar-benar ngeri. Kita harus benar-benar lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Belajar dari firman Tuhan hari ini. Maka sudah saatnya kita untuk berbenah diri, berubah. Diubahkan dengan hikmat Tuhan untuk terus menjadi setia sampai Tuhan datang. Firman Tuhan mengingatkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia baru yang tidak sama keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, tetapi manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Kita kan barusan retreat, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia dan bagi diri kita sendiri. Usaha diubahkan, usaha dari diri kita untuk mau berubah. Raiso Pak, wis karakterku kok ngono kuwi raiso. Amin. Mari kita angkat pujian bukan dengan barang fana, tapi sebelumnya saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan pujian bukan dengan barang fana.
bukan dengan barang fana. Kau membayar diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik yang telah menebus kami. Di hadapan kami ada perjamuan kudus. Dan kami percaya perjamuan kudus, Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau, akan mengubah hidup kami, karakter kami menjadi baru di dalam Engkau. Layakkan para pelayan-Mu, layakkan jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini, sehingga kami tidak berdosa dan salah, tetapi makin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar diriku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah,
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di atas ataupun di bawah yang ingin mengikuti perjamuan kudus tapi belum terima roti. Ada? Semua sudah? Ada yang belum terima anggur? Semua sudah? Baik, kita akan berdiri dan saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri,
hukuman tidak menimpa kita. Mari kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Ada persekutuan yang indah saat ini antara kita dengan Tuhan, tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena segala dosa dan celah kita. Kita ditebus, diselamatkan oleh pengorbanannya. Sebelum kita makan roti, percayakah engkau bahwa roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita makan bersama-sama. Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita. Ada persekutuan indah antara kita dengan darah Kristus. Darah perjanjian yang tertumpah karena dosa-dosa kita. Dalam dimensi waktu kita diselamatkan. Kekal selama-lamanya untuk menjadi anak-anak Allah mewarisi kerajaannya. Sebelum kita minum, percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pagi ini. Lewat perjamuan kudus yang telah kami lewati. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami boleh memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang menang atas segala dosa dan masalah. Kami percaya lewat iman kami, pagi ini jemaat-Mu menjadi manusia-manusia baru di dalam Engkau. Kejadian yang baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan terus muncul memperbarui hidup kami. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua. Untuk menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terus berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali pada Pak Didi. Sembari cawan perjamuan akan dikumpulkan, kita akan menyimak untuk warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 dengan pembicara Bapak Sopan Manurung. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi
di ruang Sekolah Minggu Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Betel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Betel Indonesia Hosana Semarang. Demikian Varta Sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus. Hadiri dan ikutilah kebaktian WBI pada hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 5 sore. Dan hadiri dan ikuti kebaktian kaum pria pada hari Jumat 12 Juli 2024 pukul 6 petang. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan mengungkapkan iman GBI bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Saya serahkan untuk Bapak Gembala untuk menutup dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Allah yang mengubahkan hidup kami menjadi baru. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Untuk firman-Mu dan juga untuk perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya setiap kami pulang diberkati Tuhan. Pertemukan kami kembali pada jam ibadah di kesempatan yang akan datang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan kembali. Dan Tuhan buka jalan bagi mereka yang tiada jalan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Kami percaya Tuhan sangat peduli dalam setiap kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Dan nama-Mu semakin ditinggikan. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Pengampunan Tuhan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Juga seluruh bangsa-bangsa di semua muka bumi. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, dijual juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas, menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaannya, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, amin.
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.